Kembali lagi di Breaking News TV yang pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan telah mengakibatkan longsor dan yang terparah ada di Kecamatan Petung Kriono. Saat ini pemerintah Kota Pekalongan sedang melakukan evakuasi korban di lokasi bencana. Pemerintah kabupaten akan mengusulkan kejadian luar biasa atau KLB terkait dengan bencana tersebut. Dari laporan rekan kami di lapangan, Edi Mustafa, hingga saat ini sebanyak 16 orang telah dinyatakan tewas akibat dengan bencana longsor ini, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu, hingga saat ini ada 9 orang yang dinyatakan hilang dan sedang dalam proses pencarian oleh tim gabungan setempat. Dan pemirsa, seperti apa proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung di lapangan? Kita akan tanyakan kepada Bapak Budiono yang merupakan Kakansar Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Budiono, bisa dijelaskan saat ini proses evakuasi seperti apa yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan terkait dengan bencana longsor di Pekalongan? Baik, kami sampaikan bahwa saat ini tim SAR gabungan masih melaksanakan upaya pencarian terhadap korban yang dilaporkan masih hilang. Untuk saat ini dilaporkan yang masih dalam pencarian atau laporan dari masyarakat yang keluarganya melaporkan kehilangan ada 9 orang. Dan untuk saat ini data yang kami terima dari lapangan sudah ada 25 orang yang meninggal dunia dan luka-luka ada 10 orang. Dan kami bersama unsur dan tim SAR gabungan, kemudian juga potensi SAR yang sudah bergabung bersama-sama, kami sedang berupaya keras untuk melakukan pencarian. Dan sini ada satu titik yang kami menjadi fokus, yaitu di salah satu kafe yang memang diduga masih ada korban di situ karena pada saat terjadi longsoran di situ ada beberapa orang yang diketahui sedang berteduh di sebuah kafe tersebut. Baik, Pak Budiono mungkin bisa. Untuk cuaca saat ini juga kita masih hujan nih, Mas, masih hujan. Namun demikian teman-teman kami masih tetap melakukan upaya pencarian walaupun hujan, sehingga memang agak menyulitkan, namun kami tetap berusaha dengan peralatan yang ada seperti Alkon dan peralatan lainnya. Baik, Pak Budiono, benarkah sejauh ini jumlah korban tewas yang telah mencapai 25 orang dan update laporan terakhir seperti apa, Pak? Halo? Ya, untuk saat ini update yang kami dapat, korban yang meninggal ada 25 orang, kemudian yang dalam pencarian ada 9 orang. Laporan kehilangan dari warga setempat ada 9 orang. Dan yang mengalami luka-luka ada 10 orang, Mas. Baik, ini dari 25 orang tersebut, bagaimana kronologis ditemukannya, Pak? Ini dalam kondisi seperti apa ditemukan saat bencana terjadi? Ya, untuk korban yang ditemukan, itu dari mulai pagi hingga siang hari ini. Ada beberapa orang yang ditemukan di jalan dan ditumpukan ataupun di rumah yang tertimpa longsoran. Dan untuk yang saat ini kami masih fokus di sebuah kafe yang menjadi tempat yang dicurigai adanya korban di lokasi tersebut. Baik, ini berarti besar kemungkinan jumlah korban akan masih terus bertambah ya Pak Budiono.
Dan ini ada upaya apa saja yang saat ini sedang dilakukan oleh tim evakuasi di lokasi tersebut, Pak? Ya, kami tentunya bersama dengan potensi SAR dan unsur terkait terus berupaya dengan eh, menggunakan peralatan ataupun dengan eh, apa namanya itu dengan personil yang ada di lapangan yang kurang lebih potensi di lapangan saat ini sudah sekitar 300-an orang, ditambah dengan unsur dari Basarnas, TNI, Polri bersatu padu untuk melakukan upaya pencarian yang saat ini masih 9 orang yang diketahui dalam pencarian. Baik, Pak Budiono, di layar kaca saya saat ini ada satu kantung jenazah yang masuk di puskesmas yang dibawa oleh petugas. Dan ini apakah kemungkinan besar ini jumlah korban masih akan terus bertambah, termasuk jumlah korban hilang? Apakah masih akan terus ada laporan dari pihak keluarga terkait dengan hilangnya anggota keluarga mereka dalam bencana longsor ini, Pak Budiono? Ya, itu masih bisa dimungkinkan karena memang lokasinya itu ada agak luas sehingga kita perlu mencurigai beberapa tempat yang menjadi apa namanya korban yang tertimpa di lokasi tersebut. Dan memang kami bersama dengan potensi sudah melakukan penyisiran dan kemungkinan untuk bertambah mungkin masih ada selain dari yang 9 orang tadi yang laporan dari masyarakat, karena ada beberapa masyarakat yang diduga bukan masyarakat setempat sehingga dimungkinkan masih bisa bertambah untuk korban tersebut. Baik, Pak Budiono, apakah ada alat berat yang dikerahkan di lokasi untuk pencarian korban, Pak? Ada nggak, Lok? Sementara kami belum monitor, masih diupayakan. Memang kemarin ataupun tadi pagi ada beberapa ruas jalan yang terkena longsoran sehingga agak menyulitkan akses menuju ke sana. Dan untuk saat ini juga pemerintah daerah juga telah berupaya untuk mendatangkan peralatan tersebut. Demikian, Mas. Baik, Pak Budiono, apakah wilayah tersebut di wilayah terjadi longsor ini adalah memang wilayah yang berpotensi terjadinya longsor, Pak Budiono, atau rawan longsor? Iya, benar sekali. Memang daerah tersebut ada daerah yang perbukitan ataupun ada lereng-lereng sehingga apabila terjadi hujan yang intensitas tinggi dan waktu yang cukup lama itu sangat rawan akan terjadinya longsor dan banjir bandang di lokasi tersebut. Baik, Pak Budiono, untuk luasan wilayah yang terdampak longsor ini ada di titik mana saja, Pak Budiono? Apakah tersebar di beberapa desa? Karena kita ketahui ini luasan wilayah yang terdampak dengan banjir bandang dan juga tanah longsor ini ada kabarnya ada di beberapa titik. Ini lokasi mana saja, Pak? Ya, kami masih fokus di lokasi di satu desa, itu desa Kasimpar. Kasimpar yang memang menjadi titik yang memang banyak korban di situ, semuanya di lokasi Kasimpar. Dan ini juga kita masih fokus di salah satu kafe yang berada di desa Kasimpar tersebut. Baik, berarti titik terparah ini ada di desa Kasimpar ya Pak. Ini ada berapa tim dari Kakansar atau tim SAR yang diterjunkan ke lokasi, termasuk dengan tim gabungan, Pak? Ya, kalau dari kami, dari tim Basarnas Semarang, kami menerjunkan ada 3 tim. Kami datangkan dari Posar Wonosobo, kemudian dari unit Siaga SAR Pemalang, dan dari kantor SAR Semarang itu sendiri. Kemudian kami juga mendata terkait dengan potensi SAR, kurang lebih ada 300-an, dan bahkan lebih nanti tentunya akan bertambah terus karena memang potensi SAR yang ada di Jawa Tengah itu sangat banyak sekali dan sangat militan.
untuk membantu sesama yang sedang mengalami kedaruratan. Baik, Pak Budiono, ada kendala apa saja yang dihadapi oleh tim SAR ini untuk mencari korban yang hilang akibat tanah longsor kali ini? Ya, untuk kendala tentunya saat ini kita di lokasi sedang terjadi hujan dan lokasinya juga cukup terpencil sehingga memerlukan waktu dan juga kesulitan untuk mengakses ataupun menggunakan alat berat. Demikian, Mas. Baik, lalu dengan kondisi seperti itu, dengan jalan yang terputus ini, upaya apa yang akan dilakukan oleh tim SAR? Apakah juga akan ada pembersihan material longsor? Apakah juga akan dilakukan saat ini? Atau masih akan fokus terhadap pencarian korban di lokasi kejadian, Pak? Tentunya akses juga kita menjadi hal yang sangat penting dan juga dibersihkan oleh unsur terkait bersama-sama dengan potensi, dan ada juga bagian yang memang melakukan pencarian sehingga semuanya sama-sama jalan dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dan korban seluruhnya dapat ditemukan. Baik, lalu untuk kondisi korban yang luka-luka, Pak, ini jumlahnya saat ini seperti apa? Laporan sementara dari tim SAR yang didapatkan? Ya, untuk yang luka-luka tentunya saat ini sedang dirawat di puskesmas dan dengan kondisi luka-luka dan sebagian juga sudah bisa kembali. Namun untuk yang luka agak berat masih dirawat. Demikian. Apakah korban luka ini hanya dirawat di satu lokasi, Pak, atau mungkin ada rujukan lainnya, terutama untuk korban yang terluka cukup parah akibat bencana tanah longsor? Ya, sementara kita masih di satu lokasi dan kemungkinan nanti dengan berjalannya waktu mungkin nanti seandainya tidak bisa ditangani dari puskesmas tersebut akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Demikian. Baik, Pak Budiono, apakah sudah ada koordinasi dengan Pemprov terkait? Ini kabarnya akan ada penerapan status KLB atau kejadian luar biasa akibat bencana tanah longsor ini, Pak. Ya, kami tentunya sudah berkoordinasi dengan Kalak BPBD Provinsi, Pak Bergas, yang kami memang selalu bergandengan tangan di lapangan dan juga kami berkoordinasi terus nih dengan Pak Camat yang berada langsung di lokasi sehingga kami selalu bersinergi dan bersama-sama untuk mengatasi hal seperti ini. Demikian, Mas. Baik, dengan penerapan KLB ini seperti apa yang akan dilakukan dan diperkirakan berlangsung berapa lama ini, Pak? Ya, tentunya nanti kebijakan dari pemerintah provinsi ya. Kalau dari Basarnas sendiri dan tim relawan nanti kami fokus pada kedaruratan. Dalam hal ini fokus pencarian korban yang masih dalam status hilang ataupun dalam pencarian. Baik, terima kasih Pak Budiono, Kakansar Semarang, telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kita harapkan proses pencarian terhadap korban yang hilang dan juga korban yang tewas ini bisa berjalan lancar dan tim SAR bisa kembali dengan selamat. Terima kasih Pak Budiono, dan kita sudah mendengar bersama. Terima kasih, Mas. Sama-sama.